Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Sobat Cerita. Selamat datang di Aku Sedang Bercerita. Tempat kisah yang menyentuh, menggugah rasa, dan kadang menyisakan tanda tanya di hati. Sebelum cerita dimulai, absen dulu yuk. Kamu dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Nah, selamat menikmati ceritanya. Nama saya Rara, umur saya 24 tahun, dan hidup saya baru saja berantakan. Saya tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota Solo. Dindingnya mulai retak catnya mengelupas. Tapi bagi saya, ini tempat paling hangat di dunia. Karena disinilah saya merawat ibu yang sejak 3 tahun lalu sulit berjalan akibat rematik parah. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika surat dari notaris datang, diantar oleh kurir sepeda motor yang terengah setelah menanjak lewat gang sempit. Saya membukanya dengan tangan gemetar karena surat semacam ini biasanya berarti satu hal warisan. Nenek saya wafat seminggu lalu. Beliau adalah satu-satunya orang yang selalu percaya pada saya. Bahkan ketika ibu bilang saya terlalu keras kepala untuk perempuan seusia saya, nenek hanya tersenyum dan berkata, "Kau lahir dengan jiwa yang tak bisa dibungkus kain kebaya." Tapi surat ini bukan sekadar pemberitahuan warisan. Di dalamnya tertulis syarat yang membuat napas saya berhenti. Saya harus menikah dengan Bintang putra sulung dari paman adik nenek dalam waktu 30 hari. Jika tidak, rumah warisan di Jalan Kenangan nomor 7 akan jatuh ke tangan sepupu jauh, dan rekening tabungan nenek senilai ratusan juta tidak akan pernah saya sentuh. Saya belum pernah bertemu Bintang. Saya hanya pernah mendengar namanya disebut ibu dengan nada sinis. Anak itu sombong, katanya pengusaha muda yang lebih peduli pada angka di rekening daripada darah di nadinya. Tapi saya tahu, ibu bilang itu karena cemburu. Keluarga besar kami memang rumit. Nenek punya 2 adik. Adik pertama adalah ibu saya yang hidup sederhana, dan adik kedua adalah ibu dari Bintang yang menikah dengan pengusaha sukses dan tinggal di Jakarta. Selama ini hubungan antar kedua cabang keluarga dingin seperti es batu yang tak mau mencair. Dan kini nenek tega memaksa saya menikah dengan lelaki asing hanya demi warisan. Saya menatap ibu yang duduk di kursi roda di teras belakang sedang menyirami tanaman obatnya. "Ibu Rara, suaramu gemetar." Saya menggeleng, berusaha menahan air mata. Nenek meninggalkan syarat ibu harus menikah dengan Bintang. Ibu terdiam lama sekali, lalu menghela napas berat. Mungkin nenek tahu sesuatu yang tidak kita tahu. Saya tertawa getir. Apa yang bisa nenek tahu tentang lelaki yang bahkan tidak pernah datang saat pemakamannya? Hari itu, saya naik angkot menuju kota. Kantor notaris berada di lantai 2, gedung tua berdinding kayu jati yang wangiannya seperti lemari nenek. Di sana, saya bertemu Bintang. Dia datang dengan kemeja putih rapi, celana bahan, dan sepatu kulit yang berkilau, tapi wajahnya tidak sombong seperti yang kubayangkan. Dia tampak lelah, matanya sayu, seperti orang yang baru kehilangan sesuatu yang berharga. Kami tidak bersalaman. Kami hanya duduk di ujung berlawanan meja kayu sambil mendengarkan penjelasan Pak Notaris. Bintang butuh warisan untuk menyelamatkan perusahaannya yang hampir kolaps. Saya butuh warisan untuk membayar utang ibu dan membeli obat yang harganya naik setiap bulan. Kami sama-sama terjebak. Saat keluar dari kantor notaris, hujan turun deras. Saya berdiri di bawah atap galangan, menatap genangan air yang memantulkan langit kelabu. Kemudian sebuah suara menyentuh pundak saya. "Kau tidak bawa payung." "Itu Bintang." Saya menggeleng. Dia diam sejenak, lalu membuka payung hitamnya dan berdiri di samping saya tanpa menyentuh. "Kita harus bicara," katanya. Saya tidak menjawab, tapi saya tahu ini awal dari sesuatu yang tidak bisa saya hindari. Malam itu saya kembali ke rumah dan menemukan sesuatu di laci meja rias nenek. Sebuah surat lama berwarna kuning dengan lipatan halus.
Tidak ada nama pengirim. Hanya tanggal surat itu ditulis 15 tahun lalu. Tapi kalimat pertamanya membuat jantung saya berdebar. Jangan menyerah, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Itu kalimat yang selalu nenek ucapkan saat saya gagal ujian pertama kali jatuh cinta atau kehilangan sahabat. Dan itu juga kalimat pertama dari surat anonim yang selalu saya terima saat sama. Surat yang membuat saya percaya bahwa ada seseorang di luar sana yang benar-benar mengerti saya. Saya membaca surat itu lagi dan lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak nenek pergi, saya merasa ada sesuatu yang disembunyikan dari saya. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pernikahan paksa. Malam semakin larut. Saya duduk di lantai kamar, memeluk surat itu erat-erat. Di luar suara kodok dan jangkrik bersahut-sahutan seperti nada-nada pengantar tidur yang dulu sering dinyanyikan nenek. Saya menangis bukan karena marah, tapi karena rindu. Rindu pada nenek yang selalu tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Rindu pada masa kecil ketika dunia terasa sederhana, dan rindu pada seseorang yang pernah menulis surat untuk saya tanpa pernah tahu siapa saya. Saya belum tahu siapa dia, tapi nenek pasti tahu. Dan mungkin itulah alasan sebenarnya di balik wasiat aneh ini. Saya menutup mata dan berbisik pelan, "Nenek, apa yang kau rencanakan?" Tidak ada jawaban, hanya angin malam yang masuk lewat jendela terbuka, membawa aroma melati dari halaman depan. Aroma yang selalu nenek tanam setiap awal musim hujan. Karena katanya melati adalah bunga yang tumbuh indah justru saat langit menangis. Pagi, setelah pertemuan di kantor notaris, saya bangun dengan kepala pening. Hujan semalam tak berhenti hingga subuh, dan mimpi saya dipenuhi bayangan surat kuning yang terus terbang melingkar seperti daun kering. Ibu bertanya, apakah saya akan menemui bintang lagi? Saya tidak menjawab, hanya mengaduk bubur kacang hijau yang mulai mendingin di mangkuk. Tapi saya tahu, saya harus pergi. Rumah warisan di Jalan Kenanga, nomor 7, harus dibersihkan sebelum pernikahan palsu itu dilangsungkan. Dan Bintang mengirim pesan singkat tadi pagi lewat nomor yang diberikan notaris. Aku akan datang jam 10. Tidak ada sapa, tidak ada emot, hanya itu. Saat saya tiba di rumah warisan, daun kering menutupi halaman depan. Pintu kayu jati berderit ketika saya mendorongnya. Udara di dalam lembab dan berdebu, tapi masih tersisa aroma minyak kayu putih yang dulu selalu nenek semprotkan setiap pagi. Saya mulai menyapu ruang tamu ketika suara mesin mobil berhenti di luar. Bintang datang membawa kardus berisi sapu pel ember dan kain lap. "Kau tidak perlu bawa semua itu," kata saya. Aku ingin membantu, jawabnya datar. "Kami bekerja dalam diam." Dia membersihkan jendela. Saya menyikat lantai kayu yang mulai kusam. Sesekali pandangan kami bertemu, lalu cepat saling menghindar seperti anak kecil yang ketahuan curi kue. Tapi di tengah kesunyian itu, saya merasa aneh. Dia tidak sombong seperti yang kuduga. Bahkan gerakannya hati-hati saat menyentuh figura foto nenek di rak. Saat istirahat siang, kami duduk di teras belakang di bawah pohon mangga tua. Dia mengeluarkan 2 botol teh tawar dari tas. "Nenek suka teh tawar," katanya sambil menyerahkan 1 botol pada saya. Saya terkejut. "Dari mana kau tahu?" Dia menatap daun mangga yang jatuh pelan ke tanah. "Nenekku sering cerita tentang kakaknya. Katanya kakaknya punya cucu perempuan yang keras kepala tapi jujur. Namanya Rara." Saya menunduk, menahan sesuatu yang mengganjal di tenggorokan. "Jadi kau tahu siapa saya sejak dulu?" "Tidak, aku hanya tahu namamu. Tidak pernah melihat wajahmu, tidak pernah tahu suaramu. Tapi nenek selalu bilang, suatu hari kau akan datang ke rumah ini. Dan aku harus siap." Sore itu, ketika saya hampir pulang, saya melihat laci kecil di bawah meja makan keluarga. Laci yang dulu tempat nenek menyimpan permen jahe, tapi kali ini terkunci. Saya mencoba menariknya, tapi tidak bergeming.
Bintang berdiri di ambang pintu memperhatikan. "Itu laci rahasia nenek," kata saya. Dulu dia bilang hanya dibuka saat hati benar-benar bingung. Bintang diam, lalu berjalan pergi ke dapur. Beberapa menit kemudian, dia kembali membawa kunci kecil berkarat. "Nenekku memberikannya padaku sebelum dia meninggal," katanya. "Suatu hari kau akan butuh ini." Saya menerima kunci itu dengan tangan gemetar. Tapi saya tidak membukanya hari ini. Ada rasa takut yang aneh, seperti membuka kotak yang berisi kenangan yang bukan milik saya. Malam harinya, saya duduk di kamar sendiri, memegang kunci itu. Di luar suara jangkrik kembali mengalun tenang. Saya teringat surat anonim di masa sama. Surat itu selalu datang setiap tanggal 12 setiap bulan, tanpa nama, tanpa alamat balasan, hanya kalimat-kalimat pendek yang selalu tepat mengenai lukaku. Saat saya gagal masuk universitas negeri, surat itu datang. "Jangan menyerah, kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Saat sahabat saya pindah kota dan tak pernah menghubungi lagi, surat itu datang. Kesedihan bukan akhir, tapi jembatan menuju hati yang lebih luas. Dan kini, saya bertanya-tanya, apakah Bintang tahu tentang surat itu? Keesokan pagi, saya kembali ke rumah warisan lebih awal. Saya duduk di lantai ruang makan, memegang kunci di tangan kanan dan laci di tangan kiri. Dengan napas panjang, saya memasukkan kunci dan memutar. Klik, laci terbuka. Di dalamnya, tidak ada permen jahe. Tidak ada surat warisan rahasia. Yang ada hanya 2 amplop coklat tipis. Satu bertuliskan, "Untuk Rara." Satu lagi bertuliskan, "Untuk Bintang." Tapi yang membuat saya terpaku adalah stiker kecil di pojok amplopku. Gambar bintang kecil berwarna biru. Stiker yang sama yang dulu saya tempel di surat balasan saya waktu sama. Saya tidak pernah memberitahu siapapun tentang stiker itu. Hanya aku dan dia yang tahu. Saya membuka amplopku dengan hati-hati. Di dalamnya hanya selembar kertas dengan tulisan tangan nenek. "Sayangku Rara, jika kau membaca ini, berarti kau sudah bertemu dia. Kalian tidak saling kenal, tapi hati kalian sudah saling bicara sejak dulu. Jangan takut untuk membuka hati lagi, karena cinta sejati tidak pernah datang dengan nama. Ia datang dengan suara yang kau kenali, meski belum pernah kau dengar." Saya menangis di lantai kayu rumah nenek, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya saya merasa semua ini bukan kebetulan. Nenek tahu, dan mungkin dia sudah merancang ini sejak kami masih remaja yang saling menulis surat tanpa tahu wajah satu sama lain. Di luar pintu suara langkah kaki mendekat. Bintang datang lagi. Kali ini wajahnya tidak lelah. Ada sesuatu yang berbeda di matanya. Seperti dia juga baru saja menemukan sesuatu yang lama hilang. Hari ketiga saya datang ke rumah warisan lebih awal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya terbit, tapi udara sudah terasa hangat. Saya membawa sapu lidi dan kain lap seperti kemarin. Tapi kali ini, saya juga membawa kotak kecil berisi teh celup dan 2 gelas plastik. Entah kenapa saya ingin berbagi sesuatu yang sederhana dengannya. Bintang belum datang. Saya duduk di teras depan sambil menunggu. Tangan saya tak lepas dari amplop coklat yang kubawa dari rumah. Saya belum memberitahu dia tentang isi laci. Belum siap. Tapi saya penasaran, apakah dia juga sudah membuka amplopnya? Dia tiba sekitar pukul 7. Wajahnya lebih segar hari ini. Matanya tidak lagi sayu. Dia membawa tas kanvas berisi buku dan termos. "Pagi," katanya sambil meletakkan tas di lantai. "Pagi," jawab saya. Kami duduk berseberangan di meja kayu yang kemarin kami bersihkan bersama. Dia menuangkan teh hangat dari termos kedua cangkir. "Nenekku selalu minum teh jahe jam segini," katanya. "Aku mulai ikut sejak dia pergi." Kami minum dalam diam sejenak, lalu dia menatap saya. "Kau sudah buka laci itu?" Bukan pertanyaan, itu pernyataan. Saya mengangguk pelan. "Dan kau?" Dia mengeluarkan amplop coklat dari tasnya. "Sudah." Isi amplopnya sama seperti milikku. Surat dari nenek. Tapi
ada satu kalimat yang berbeda. Untuk bintang nenek, menulis cinta tidak butuh usia, tidak butuh waktu. Ia butuh keberanian untuk percaya pada suara lama yang dulu kau kira hanya angin. Saya menatap wajahnya. Dia menatap balik, dan untuk pertama kalinya saya melihat ada getaran di matanya. Bukan rasa bersalah, bukan kewajiban, tapi rasa mengenali. Kau pernah terima surat anonim waktu sama. Tiba-tiba saya bertanya. Dia terdiam lama. Ya, surat itu datang setiap bulan, tanpa nama, tapi selalu tahu apa yang kurasakan. Ada kalimat yang selalu diulang. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Saya menahan napas. Itu kalimat yang selalu aku tulis. Kami saling menatap tanpa suara. Angin berhembus pelan, membawa daun mangga jatuh di antara kami. Jadi kita, kata saya pelan, sudah saling menulis sejak sama. Dia mengangguk pelan, tanpa tahu siapa lawan bicara, tanpa tahu suara atau wajah. Tapi nenek tahu. Dia tersenyum kecil. Nenek memang selalu tahu lebih banyak daripada yang dia biarkan kami lihat. Kami mulai membersihkan rumah lagi hari itu. Tapi suasana berubah. Tidak ada lagi kekakuan. Kami tertawa saat debu beterbangan dari gorden lama. Kami berdebat halus tentang di mana tempat terbaik meletakkan foto keluarga. Dia bahkan membantu saya memindahkan lemari kecil yang sudah tidak seimbang. Tangan kami bersentuhan sekilas saat mengangkat. Dan kali ini tidak ada yang menarik diri cepat-cepat. Siang hari saat istirahat saya duduk di tangga belakang. Dia duduk di samping saya. Kami makan pisang rebus yang ibu saya kirim tadi pagi. Kau tahu kenapa nenek memilih kita? Tanyanya tiba-tiba. Saya menggeleng. Karena kita sama-sama butuh seseorang yang mengerti tanpa harus menjelaskan semuanya. Saya diam. Kata-katanya mengenai tepat di tempat yang selama ini kosong. Sore itu, ketika matahari mulai condong ke barat, saya melihat dia berdiri di depan piano tua di ruang keluarga. Piano yang sudah tidak berbunyi sejak bertahun-tahun. Dia menekan satu tuts pelan. Suara nyaringnya membuat kami berdua terkejut. Masih bisa bunyi, katanya sambil tersenyum. Nenek dulu suka main lagu syukur di sini. Aku tidak bisa main, tapi aku selalu suka mendengarnya. Saya berdiri, mendekat. Tanpa pikir panjang saya duduk di bangku piano. Jari-jari saya menari pelan di atas tuts. Tidak sempurna, tapi cukup untuk mengalunkan nada sederhana. Bintang terdiam memperhatikan. Kau bisa main piano? Hanya sedikit, ibu mengajariku waktu kecil. Kata-kata itu keluar begitu saja. Dan tiba-tiba, saya merasa seperti bukan lagi dua orang asing yang dipaksa menikah. Tapi dua jiwa yang lama terpisah, lalu dipertemukan kembali oleh tangan tak terlihat nenek kami. Malam itu pulang ke rumah, saya membawa hati yang berbeda. Lebih ringan, lebih tenang. Saya menatap surat anonim lama yang disimpan di bawah bantal. Kini saya tahu siapa yang menulisnya. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak takut membayangkan menikah dengannya. Bukan karena warisan, tapi karena mungkin nenek benar. Mungkin kami memang ditakdirkan saling menemukan. Saya menutup mata dan berbisik pelan. Terima kasih nenek, kau memberiku jawaban tanpa suara. Pagi keempat, saya datang ke rumah warisan dengan niat membersihkan kamar nenek. Kamar yang belum pernah kami sentuh sejak hari pertama. Pintunya selalu tertutup rapat, seperti menyimpan rahasia yang belum waktunya terbuka. Bintang sudah di sana saat saya tiba. Dia berdiri di depan pintu kamar nenek dengan tangan di saku celana. Kau siap? Bukan pertanyaan, tapi ajakan. Saya mengangguk. Dia memutar kenop perlahan. Pintu terbuka dengan suara berderit pelan seperti napas panjang yang tertahan bertahun-tahun. Di dalam, semuanya masih utuh. Tempat tidur kayu jati, selimut batik lipat rapi, lemari pakaian, dengan cermin kecil dan meja rias yang permukaannya masih mengilap. Bau minyak wangi melati menyambut kami. Nenek tidak pernah menggunakan parfum.
Tapi dia selalu menyimpan bunga melati kering di laci meja riasnya. Kami masuk perlahan. Kaki saya terasa berat, seperti melangkah di atas kenangan. Di atas meja rias, ada cermin oval yang bingkainya diukir bunga Kamboja. Saya duduk di bangku kecil di depannya. Cermin itu memantulkan wajah saya dan bayangan bintang di belakang. Aneh rasanya berada di ruang paling pribadi nenek bersama lelaki yang dulu asing bagi saya. Dia membuka laci meja rias. Tidak terkunci. Di dalamnya ada sisir kayu jepit rambut perak dan buku catatan kecil berwarna coklat. Dia mengambil buku itu, lalu membukanya perlahan. Halaman pertama bertuliskan, tanggal 15 tahun lalu. Hari pertama nenek memulai program surat rahasia antar sekolah. Saya menghela napas. Jadi benar, nenek yang mengatur semuanya. Dia tersenyum pahit. Dia tidak hanya mengatur, dia percaya. Kami duduk di lantai kamar nenek, membaca catatan harian itu bergantian. Setiap halaman berisi catatan tentang surat yang dikirim dan diterima. Tentang bagaimana dua remaja yang tidak saling kenal perlahan, saling menguatkan lewat tinta dan kertas. Nenek menulis mereka tidak tahu, tapi hati mereka saling mengenali. Aku hanya membuka jalan. Sore itu, hujan turun tiba-tiba, listrik mati. Rumah gelap, kecuali cahaya samar dari jendela. Kami duduk di ruang tamu, berbagi selimut tipis yang saya bawa dari rumah. Di luar petir menyambar pelan. Suara hujan menutupi segala keheningan yang biasanya terasa canggung. Kau pernah membayangkan siapa pengirim surat itu? Tanyanya pelan. Saya mengangguk. Kadang aku membayangkan dia tinggi, rambut hitam lurus, suka membaca buku di perpustakaan. Dia tertawa pelan. Aku membayangkanmu pendek, suka senyum, tapi jarang tertawa keras, dan selalu memakai karet rambut yang sama berhari-hari. Kami tertawa bersama, dan dalam gelap itu, saya merasa sesuatu berubah. Bukan hanya pengakuan bahwa kami saling menulis surat, tapi bahwa kami benar-benar saling mengenali. Tiba-tiba, dia berbicara lagi. Tapi sekarang aku tahu, kau bukan hanya pengirim surat. Kau lebih dari itu. Kau orang yang datang tepat ketika aku hampir menyerah pada hidup. Saya menatapnya dalam gelap. Matanya bersinar lembut. Aku juga hampir menyerah. Tapi surat itu selalu datang, seperti pertolongan dari langit. Kami diam sejenak, lalu dia bertanya, "Apakah kau masih marah pada nenek?" Saya menggeleng. Aku tidak marah. Aku hanya butuh waktu untuk mengerti. Dan sekarang aku mengerti. Hujan mulai reda. Listrik belum kembali. Tapi kami tidak buru-buru beranjak. Kami duduk berdampingan menatap keluar jendela, melihat langit yang perlahan cerah kembali. Dan untuk pertama kalinya saya merasa damai dengan keputusan nenek. Malam itu pulang ke rumah saya, menulis surat baru. Bukan surat anonim, tapi surat yang ditujukan langsung padanya. Aku tulis semua yang tidak bisa kukatakan siang tadi. Tentang rasa takutku akan cinta yang datang terlalu cepat. Tentang harapanku bahwa ini bukan hanya takdir tapi pilihan. Saya letakkan surat itu di atas meja makan rumah warisan sebelum tidur. Tanpa nama, tanpa tanda tangan. Tapi kali ini dia pasti tahu siapa yang menulisnya. Karena hati kami sudah berbicara jauh sebelum mulut kami belajar saling menyapa. Pagi kelima, saya datang ke rumah warisan dengan hati yang penuh tanya. Malam sebelumnya, saya meninggalkan surat di atas meja makan. Sekarang meja itu kosong, tapi di atas kursi kayu dekat jendela, tergeletak secari kertas lipat rapi. Saya tahu itu jawabannya. Bintang belum datang. Saya duduk di kursi itu dan membuka suratnya pelan-pelan. Tulisannya rapi, seperti orang yang biasa menandatangani kontrak bisnis. Tapi kalimatnya lembut, seperti puisi yang ditulis di bawah hujan. Kau bilang takut cinta datang terlalu cepat. Tapi aku ingin kau tahu, cinta ini tidak datang hari ini. Ia datang 15 tahun lalu,
saat kau menulis surat pertamamu. Aku hanya baru saja menyadari wajahmu. Air mata saya jatuh, membasahi kertas itu. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar dilihat. Dia datang tak lama setelah itu. Wajahnya tenang. Matanya menatap saya tanpa ragu. Kau baca suratku? Saya mengangguk. Terima kasih. Dia duduk di seberang saya. Kita tidak perlu buru-buru. Kita punya waktu 30 hari. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Aku tidak menikahimu karena warisan. Aku menikahimu karena hatiku sudah memilihmu sejak lama. Kami mulai membersihkan ruang gudang hari itu. Tempat yang paling kami hindari sejak awal. Penuh debu kotak tua dan kenangan yang belum tersentuh. Di pojok gudang, saya menemukan kotak kayu kecil berlapis kain merah. Namaku tertulis di atasnya dengan huruf tangan nenek. Saya membukanya perlahan. Di dalamnya ada surat-surat lama yang saya kirim dulu. Semua tersusun rapi dengan tanggal dan stiker bintang biru di pojok kanan. Di bawah tumpukan surat itu, ada satu amplop baru. Bertuliskan, untuk kalian berdua. Kami duduk di lantai gudang, membuka amplop itu bersama. Di dalamnya surat terakhir dari nenek. Sayangku, Rara, dan Bintang. Jika kalian membaca ini, berarti kalian sudah saling mengenali. Aku tidak memaksakan pernikahan. Aku hanya mengingatkan kalian pada janji yang dulu kalian buat tanpa sadar. Kalian saling berjanji untuk saling menguatkan, meski tidak tahu siapa lawan bicara. Itu janji yang lebih suci daripada akad apapun. Kalian bebas memilih. Jika kalian menikah karena takut kehilangan warisan, maka warisan itu tidak layak kalian miliki. Tapi jika kalian menikah karena akhirnya mengenali satu sama lain, maka rumah ini akan kembali bernapas. Karena rumah tidak hidup oleh dinding atau atap, tapi oleh cinta yang tumbuh di dalamnya. Saya menatap Bintang. Dia menatap balik. Di matanya, saya melihat bayangan remaja yang dulu menulis surat di bawah lampu temaram. Dan di matanya, saya tahu dia melihat hal yang sama pada saya. Kau percaya pada nenek? Tanyanya pelan. Saya mengangguk. Lebih dari itu, aku percaya pada kita. Kami tidak bicara banyak setelah itu, tapi kami mulai merapikan rumah dengan cara yang berbeda. Kami tidak lagi membersihkan seperti pekerja yang dipaksa. Kami merawat rumah ini seperti merawat kenangan yang hidup. Dia mengecat ulang jendela saya, menyulam taplak meja dengan benang warisan nenek. Kami mulai membangun sesuatu yang bukan hanya pernikahan di atas kertas, tapi hubungan yang tumbuh dari akar lama yang baru saja ditemukan kembali. Sore itu, saat matahari terbenam, kami duduk di teras depan. Dia menggenggam tangan saya untuk pertama kalinya, tidak erat, tapi cukup untuk membuat saya tahu dia tidak akan melepaskan. Kita punya waktu 30 hari, tapi aku ingin kau tahu, jika kau memilih pergi besok, aku akan mengerti. Tapi jika kau memilih tinggal, aku akan menjagamu seperti surat-surat itu menjagaku dulu. Saya menatap langit jingga. Nenek pasti tersenyum di atas sana. Karena akhirnya, kami tidak lagi melihat pernikahan ini sebagai syarat, tapi sebagai kelanjutan dari cerita yang dulu terhenti. Dan malam itu, saya tidur dengan hati yang tenang. Karena untuk pertama kalinya, saya tahu ini bukan akhir dari paksaan, tapi awal dari pilihan yang tulus. Pagi ke-6 saya datang ke rumah warisan dengan langkah yang lebih ringan. Udara pagi terasa sejuk dan langit cerah seperti memberi restu. Tapi ketenangan itu runtuh begitu saya melihat mobil hitam parkir di depan rumah. Seorang perempuan berambut panjang berjalan keluar dari mobil membawa map tebal. Wajahnya tegas, matanya tajam. Dia berdiri di depan pintu saat saya tiba. Kau, Rara, bukan pertanyaan. Suara dinginnya menusuk. Saya mengangguk. Dia menatap saya dari ujung rambut sampai sepatu. Jadi kau yang akan menikah dengan Bintang. Aku Lisa, kakak sepupunya. Kami belum sempat bicara lebih lanjut
karena Bintang keluar dari rumah. Wajahnya langsung berubah. "Lisa, kenapa kau di sini?" "Dia datang untuk bicara soal warisan," katanya sambil menatap saya tajam. "Kau tahu, aturan keluarga, warisan harus melalui persetujuan semua ahli waris. Dan aku belum setuju." Kami masuk ke dalam rumah. Lisa duduk di kursi kepala meja seperti dia yang punya kuasa. Dia melempar map di atas meja. Dokumen ini menunjukkan bahwa nenek tidak dalam kondisi sehat saat membuat wasiat. Kami bisa gugat di pengadilan. Tapi aku tidak ingin ribut. Aku hanya ingin bicara. Bintang diam, wajahnya kaku. Lisa melanjutkan, "Aku tahu kau terdesak, tapi menikah dengan perempuan asing hanya demi uang. Itu bukan cara nenek mendidik kita." Saya ingin bicara, tapi Bintang mengangkat tangan. "Lisa, ini bukan soal uang." Lisa tertawa sinis. "Tentu, karena kau tiba-tiba jatuh cinta pada perempuan yang bahkan tidak kau kenal seminggu lalu." Saya tidak tahan. "Kami saling kenal sejak sama," kata saya pelan tapi tegas. Lisa menatap saya heran. "Apa maksudmu?" Bintang menarik napas dalam. "Nenek mengatur program surat rahasia dulu. Kami saling menulis selama bertahun-tahun tanpa tahu siapa lawan bicara. Dan sekarang, nenek hanya mengingatkan kami pada janji lama itu." Lisa diam lama. Matanya berpindah dari saya ke Bintang, lalu ke foto nenek di dinding. Dia menghela napas. "Nenek memang selalu punya cara sendiri. Tapi dia tidak pergi." Dia menatap saya lagi. "Tapi kau tahu kan, warisan ini bukan hanya uang. Ini nama keluarga, reputasi, dan tanggung jawab. Jika kau menikah dengannya, kau harus siap hidup dalam tekanan itu." Saya menatap matanya tanpa berkedip. Saya sudah hidup dalam tekanan sejak ibu sakit. Saya merawat keluarga sendirian sejak ayah pergi. Tekanan bukan hal baru bagiku. Tapi cinta yang tulus itu langka. Dan aku tidak akan melepaskannya hanya karena takut pada omongan orang. Lisa terdiam. Untuk pertama kalinya, matanya tidak lagi dingin. Ada rasa hormat di sana. Dia berdiri dan mengambil mapnya. "Aku akan pikirkan dulu. Tapi ingat, keluarga besar akan rapat minggu depan. Keputusan akhir ada di sana." Setelah dia pergi, suasana rumah terasa berat. Bintang duduk di tangga teras menunduk. "Maaf, kau harus menghadapi ini." Saya duduk di sampingnya. "Ini bagian dari jalan kita. Nenek tahu akan ada rintangan, tapi dia tetap memilih kita." Kami duduk dalam diam lama. Lalu saya bertanya, "Apakah kau pernah ragu?" Dia menatap saya. "Hanya saat kau diam dan pergi tanpa kabar. Tapi sekarang aku tahu kau tidak akan pergi." Sore itu kami kembali membersihkan rumah. Tapi sesuatu berubah. Kami tidak lagi hanya memikirkan perasaan kami. Kami mulai memikirkan masa depan yang harus kami hadapi bersama. Keluarga besar, tekanan sosial, dan bayang-bayang masa lalu. Malam harinya, saya kembali ke rumah dan menulis surat lagi. Tapi kali ini bukan untuk Bintang. Saya menulis surat untuk nenek. "Nenek, kami siap menghadapi ujianmu. Bukan karena warisan, tapi karena kami percaya pada cinta yang kau tanam dulu lewat surat-surat itu." Saya letakkan surat itu di bawah pot melati di halaman rumah warisan, tempat nenek dulu meletakkan surat terakhir sebelum dia pergi. Dan ketika angin berhembus membawa aroma melati, saya tahu nenek mendengar. Pagi ke-7, saya datang ke rumah warisan lebih awal dari biasanya. Langit mendung dan udara terasa pengap seperti sebelum badai. Saya membawa kotak kayu kecil berisi surat-surat lama dan foto-foto lama nenek yang saya temukan di rumah ibu. Hari ini, rapat keluarga besar akan digelar di rumah paman di Jakarta. Dan kami harus hadir bersama. Bintang datang setengah jam kemudian. Wajahnya letih, tapi matanya tegas. Dia membawa kemeja batik yang dulu sering dipakai nenek saat acara keluarga. Aku ingin mereka lihat kita datang, bukan sebagai orang asing, tapi sebagai cucu-cucu yang menjaga warisan nenek dengan cara yang benar.
Kami naik mobilnya menuju Jakarta. Perjalanan 2 jam terasa panjang, tapi tenang. Kami tidak banyak bicara. Tapi sesekali tangannya menyentuh tangan saya, seperti ingin memastikan saya masih di sana. Saat tiba di rumah paman mobil mewah, dan orang berpakaian rapi memenuhi halaman. Mata mereka menatap kami penuh tanya dan penilaian. Di ruang utama kami duduk berseberangan dengan Lisa dan paman-pamannya. Seorang paman tua membuka rapat dengan suara berat. Kami di sini untuk memutuskan nasib warisan nenek. Dan pernikahan ini, Lisa berdiri. Dia menceritakan kembali soal wasiat dan keraguan tentang kondisi nenek saat menulisnya. Tapi kali ini nadanya berbeda, tidak menyerang, hanya ingin memastikan. Saat giliran saya bicara, saya tidak gemetar. Saya berdiri dan meletakkan kotak kayu di atas meja. Ini bukan hanya soal warisan, ini soal kepercayaan. Nenek percaya kami saling mengenal, meski dunia bilang kami asing. Saya membuka kotak itu dan memperlihatkan surat-surat lama. Surat yang kami tulis sejak sama tanpa tahu siapa lawan bicara. Surat yang membuat kami kuat saat dunia terasa runtuh. Dan di akhir surat terakhir, nenek menulis satu kalimat. Cinta sejati tidak butuh wajah. Ia butuh keberanian untuk percaya pada suara lama yang dulu kau kira hanya angin. Ruangan diam, bahkan jam dinding terasa berhenti berdetak. Lalu paman tua itu menatap saya. Kau benar-benar mencintainya. Bukan karena uang, bukan karena paksaan, tapi karena kau mengenali jiwanya. Saya mengangguk. Lebih dari itu, karena dia mengenali jiwaku, bahkan sebelum kami saling bertemu. Bintang berdiri dan menggenggam tangan saya. Kami tidak meminta warisan, kami hanya meminta kesempatan untuk membuktikan bahwa nenek tidak salah memilih kami. Rapat berakhir dengan keputusan yang mengejutkan. Mereka memberi kami waktu 30 hari lagi. Bukan sebagai syarat pernikahan, tapi sebagai masa percobaan. Jika dalam 30 hari kami benar-benar saling mencintai, bukan karena tekanan, maka warisan akan kami terima sepenuhnya. Tapi, jika tidak, rumah dan uang akan dibagi rata. Di luar rumah, hujan turun deras. Tapi kami tidak peduli. Kami berdiri di bawah teras basah, saling menatap. Kau yakin kita bisa? Tanyanya. Saya tersenyum. Kita sudah saling mencintai sejak 15 tahun lalu. 30 hari hanya formalitas. Malam itu, kami kembali ke rumah warisan. Kami duduk di ruang tamu yang kini terasa seperti rumah sungguhan. Bukan tempat asing lagi. Dia menyalakan lampu minyak kecil di meja. Cahayanya lembut menyinari wajahnya. Kau tahu kenapa nenek memilih 30 hari? Saya menggeleng. Karena itu waktu yang cukup untuk hati yang ragu. Tapi bagi kita sudah lewat masa itu. Saya menatap matanya. Aku tidak butuh 30 hari. Aku sudah memilihmu sejak membaca surat pertamamu. Dia mendekat dan untuk pertama kalinya dia mencium kening saya. Pelan, hangat, dan penuh janji. Malam itu, saya tidur di kamar nenek untuk pertama kalinya. Selimutnya masih beraroma melati. Dan dalam mimpi saya melihat nenek tersenyum sambil menanam bunga di halaman. Karena cinta yang tumbuh dari akar lama, tidak perlu waktu lama untuk mekar. Ia hanya butuh hujan kepercayaan untuk kembali hidup. Pagi ke-8 saya bangun di kamar nenek dengan sinar matahari yang hangat menyentuh wajah. Tidak ada suara ribut, tidak ada tekanan, hanya kicau burung dan aroma kopi yang mengalun dari dapur. Saya berjalan pelan ke ruang makan. Bintang sudah di sana duduk di kursi yang dulu selalu ditempati nenek. Di hadapannya ada 2 cangkir kopi dan sepiring pisang goreng hangat. Selamat pagi sayang, kata itu keluar begitu alami dari mulutnya dan terasa begitu tepat di telinga saya. Kami makan dalam keheningan yang nyaman. Tidak perlu banyak kata. Kami sudah saling mengerti dari cara dia menuangkan susu ke kopi saya, atau cara saya menyisakan pisang goreng kesukaannya. Hari ini, kami tidak membersihkan rumah. Kami hanya duduk di teras belakang, menatap pohon mangga yang mulai berbunga. Dia memegang tanganku dan berkata,
Aku ingin menikahimu bukan karena waktu 30 hari hampir habis, tapi karena setiap pagi tanpamu terasa seperti musim kemarau tanpa hujan. Saya tersenyum. Dan aku ingin menikahimu bukan karena warisan, tapi karena kau adalah rumah yang selama ini kucari tanpa tahu namanya. Sore itu kami pergi ke makam nenek. Kami membawa bunga melati segar dan 2 surat kecil. Saya letakkan suratku di batu nisannya. Terima kasih nenek, karena kau percaya pada kami, bahkan saat kami belum percaya pada diri sendiri. Dia juga meletakkan suratnya. Terima kasih, karena kau mengingatkan kami bahwa cinta sejati tidak butuh wajah, tapi butuh hati yang mau mendengar. Angin berhembus pelan, membawa aroma melati bercampur tanah basah. Dan untuk pertama kalinya saya merasa damai. Bukan karena pernikahan akan segera terjadi, tapi karena kami memilih satu sama lain dengan sadar, tanpa paksaan. Malam harinya, kami mengundang ibu saya dan ibunya untuk makan malam di rumah warisan. Meja makan yang dulu dingin, kini penuh tawa dan cerita. Ibu saya menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Nenek pasti bangga melihatmu sekarang. Setelah mereka pulang, kami duduk di beranda. Bulan purnama menyinari halaman. Dia menatap saya lama, lalu berkata, "Besok kita ke kantor notaris, bukan untuk memenuhi syarat, tapi untuk menandatangani akad yang sesungguhnya." Saya mengangguk, dan malam itu saya tidak menulis surat, karena semua yang ingin kukatakan sudah kusampaikan lewat tatapan dan sentuhan. Keesokan pagi, kami pergi ke kantor notaris. Kami menandatangani dokumen dengan tangan yang tidak gemetar. Kami tidak menikah karena warisan. Kami menikah karena cinta yang tumbuh dari surat-surat lama dan kepercayaan yang ditanam nenek bertahun-tahun lalu. Saat pulang, kami berhenti di depan rumah warisan. Pintunya terbuka lebar menyambut kami. Bukan lagi rumah asing, tapi rumah kami. Dia memegang tanganku dan berkata, "Kita tidak kehilangan apa-apa. Kita hanya menemukan kembali apa yang selama ini sudah menjadi milik kita." Saya menatap langit biru dan berbisik pelan, "Nenek, kau benar. Cinta sejati tidak pernah datang dengan nama. Ia datang dengan suara yang kau kenali, meski belum pernah kau dengar." Dan di halaman rumah itu, di bawah pohon mangga yang mulai berbuah, kami berdiri berdampingan. 2 jiwa yang dulu saling menulis dalam gelap, kini saling berjalan dalam terang. Karena kadang takdir tidak datang sebagai kejutan, tapi sebagai pengingat bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya kembali. Terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir. Kalau ceritanya menyentuh hatimu, meninggalkan rasa penasaran, atau justru mengingatkanmu pada seseorang, jangan simpan sendiri. Silakan tulis di kolom komentar apa yang paling kamu rasakan setelah mendengar kisah tadi. Atau mungkin kamu punya pengalaman serupa. Kami di sini ingin mendengarmu. Jika kamu belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tak ketinggalan setiap cerita baru yang kami hadirkan setiap hari. Dan jika menurutmu cerita ini layak didengar oleh lebih banyak orang, bagikan ke teman, saudara, atau siapapun yang butuh sedikit renungan hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga hatimu selalu punya ruang untuk mendengar dan merasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Aku sedang bercerita.